Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, lancar rezeki dan diberi umur panjang. Amin. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman mengenai Cana Limbata ya teman-teman ya. Dimana dalam video ini merupakan video lanjutan dari part satunya ya teman-teman ya. Yang part satunya tersebut merupakan proses awal penjodohan Cana Limbata atau pairing Cana Limbata, mulai dari penyiapan bahan ikan, penyiapan tempat, rekondisi air, dan memasukkan ikan tersebut untuk dilakukan penyekatan teman-teman. Nah, di video kali ini karena sudah 7 hari dilakukan penyekatan, saya akan mencoba untuk membuka sekat tersebut ya teman-teman ya. Membuka sekat tersebut, kita lihat sama-sama reaksinya ikan tersebut, apakah akan bertengkar, berkelahi, ataupun malah akur. Saya kurang tahu juga, karena sekali lagi ya teman-teman ya, karakter ikan itu pasti berbeda-beda ya teman-teman ya. Jadi ada yang sehari pair, 2 hari, 3 hari pair, seminggu baru pair, dan bahkan berbulan-bulan baru pairing ya teman-teman ya. Jadi kita ikuti prosesnya aja. Yang penting kuncinya adalah sabar, teliti, dan kasih nutrisi yang cukup teman-teman. Oke teman-teman, yang terima kasih yang sudah subscribe, dan yang baru menemukan channel ini silahkan dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan skip video ini agar teman-teman semua paham isi video yang akan saya sampaikan ini. Oke teman-teman, langsung saja, nggak usah berlama-lama, kita proses pembukaan sekat tersebut ya teman-teman. Oke teman-teman, langkah awal yang harus kita lakukan kali ini adalah pembukaan sekat ya teman-teman ya. Kita akan coba membuka sekat tersebut dan kita tunggu reaksinya ikan tersebut, apakah akan bertengkar atau akur. Kita tunggu dulu, dan jangan lupa ya teman-teman ya, saat seperti ini ikan jangan ditinggal teman-teman ya, tetap diamati, tetap dipantau. Sekiranya ikan tersebut memang berkelahi, saling gigit, itu segera sekat kembali ya teman-teman ya. Segera sekat kembali, ditambah waktunya lagi untuk penyekatan, tambah 7 hari lagi, jadi totalnya menjadi 2 minggu. Dan nanti setelah 2 minggu itu dibuka kembali dan dilakukan pantauan lagi ya teman-teman ya. Jadi prosesnya seperti itu terus teman-teman. Nah, ini kita lihat dulu teman-teman, apakah ini akan berkelahi atau tidak. Saya kurang tahu ya teman-teman. Biasanya saat penyekatan awal itu biasanya ikan akan saling flaring teman-teman. Nah, kita amati itu flaringnya, itu flaring berkelahi atau flaring yang seperti apa, kita kurang tahu juga ya teman. Nah, coba lihat nih teman-teman nih, dia flaring teman-teman. Nah, saat seperti ini kita amati teman-teman, apakah ini membahayakan atau malah justru flaring normal aja ya teman-teman ya. Nah, lihat ya teman-teman ya, ternyata ikan tersebut sudah mau langsung ngebal ya teman-teman ya. Dalam waktu 7 hari penyekatan, alhamdulillah sudah mau langsung ngebal teman-teman. Nah, saya ulang sedikit ya teman-teman ya. Jadi ketika awal pembukaan sekat ini, teman-teman harus memantau ikan teman-teman sendiri, reaksinya seperti apa. Jadi jangan pernah tinggal ikan tersebut ya teman-teman ya. Teman-teman harus pantau apakah ikan tersebut itu akan berkelahi ataupun tidak. Teman-teman yang tahu sendiri ya teman-teman ya. Jika ikan tersebut memang berkelahi, nah teman-teman lakukan penyekatan lagi ya teman-teman. Dilakukan, ditambah penyekatan lagi waktunya, mungkin ditambah lagi 5-7 hari teman-teman. Lalu nanti selanjutnya dibuka sekali lagi dan dipantau lagi reaksinya ya teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman rentetannya ya teman-teman. Kalau 2 minggu itu disekat masih berkelahi ya ditambah lagi, dan begitu seterusnya teman-teman. Nah, untuk pairing Cana Limbata ini kita harus sabar ya teman-teman, harus sabar, teliti, dan kasih nutrisi yang cukup teman-teman. Dan untuk saran pakannya ya teman-teman ya, saran pakannya ini yang pertama teman-teman, untuk pairing Limbata ini
Jangan sampai ikan dibuat kelaparan ya teman-teman ya. Kita bukan untuk melatih mental, tapi kita akan menjodohkan atau pairing chana limbata tersebut. Jadi sebisa mungkin setiap harinya ikan dikasih pakan teman-teman, agar tidak terjadi perkelahian yang menimbulkan kematian salah satu ikan tersebut teman-teman. Tahu sendiri kan, ikan chana limbata ini termasuk ikan predator, ikan kanibal ya teman-teman. Semakin dia lapar, dia semakin ganas teman-teman. Jadi itu kunci awal pembukaan sekat ya teman-teman ya. Kasih pakan yang cukup, ikan jangan sampai kelaparan teman-teman. Dan untuk pakannya ya teman-teman, kembali lagi untuk pakannya kemarin sebenarnya sudah saya bahas juga di part satunya ya teman-teman, tapi nggak apa-apa saya bahas lagi. Di saat seperti ini saya sarankan teman-teman memakai pakan alami ya teman-teman ya. Pakan yang saya lakukan untuk pakan saat limbata dijodohkan seperti ini, saya kasih pakan 70% itu saya menggunakan cacing ya teman-teman ya. Menggunakan cacing, dan selebihnya saya menggunakan bisa jangkrik ataupun ulat Hongkong teman-teman. Nah, kenapa saya menggunakan cacing? Karena menurut saya cacing ini bagus untuk produksi telur-telurnya ya teman-teman ya. Nah, kita tentunya juga ingin telur-telur chana limbata kita itu berkualitas ya teman-teman ya, dan bertelur banyak, bisa menetas banyak. Itu harapan kita dan teman-teman semua pastinya. Nah, itu saran saya ya teman-teman ya. Untuk pairing limbata diusahakan mendominasi dengan pakan cacing ya teman-teman ya. Bisa menggunakan cacing tanah, cacing merah, cacing anaconda, ataupun cacing untel atau cacing apa, itu terserah teman-teman semua. Yang penting nutrisi ikan itu dapat terpenuhi dan dapat memproduksi telur-telurnya itu dengan baik ya teman-teman ya. Dan untuk selanjutnya ya teman-teman ya, saran ses per limbata menurut saya teman-teman ya, menurut saya itu ses yang bagus awal per itu di ses 15 cm ya teman-teman ya. Jadi menurut saya di ukuran tersebut itu sel telur sudah matang ya teman-teman. Jadi tidak lama untuk melakukan pairing ya teman-teman ya. Untuk melakukan penetasan bertelur itu kemungkinan tidak membutuhkan waktu lama dengan ses minimal 15 cm ya teman-teman. Walaupun mungkin di bawah 15 cm pun bisa teman-teman, karena umur juga mempengaruhi ya teman-teman. Kesiapan umur itu juga berpengaruh banyak. Misalkan ini teman-teman, ada ikan teman-teman 12 cm tapi kok sudah mau bertelur. Nah, kemungkinan ikan teman-teman tersebut itu merupakan ikan yang memang sudah siap, cuma di size-nya aja dia kurang, jadi pertumbuhannya itu kurang gitu teman-teman ya. Jadi kesimpulannya ikan kecil tapi umur tua gitu teman-teman. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya ya teman-teman ya, berhubung ikan tersebut sudah mau ngebal setelah kita buka sekat, untuk langkah selanjutnya kita tunggu teman-teman, kita tunggu. Kemungkinan ini prediksi saya, biasanya menurut pengalaman saya kemarin 1-2 hari ikan tersebut sudah bertelur ya teman-teman ya. Jadi si jantannya itu dalam waktu 1-2 hari kemungkinan sudah mengerami telur-telurnya itu ke dalam mulutnya teman-teman. Nah, tahu sendiri ikan limbata itu merupakan jenis ikan mood breeder ya teman-teman, yang artinya ngerami telurnya itu di dalam mulutnya. Oke teman-teman, jadi kita tunggu aja updatean video selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Silahkan dipraktekkan jika isi dari video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.
Sehat selalu, lancar rezeki, dan ditunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.